Bapak Ibu semua, kalau kita menyimak secara seksama, kemarin saya ikut betul menyimak secara seksama dan saya yakin Bapak Ibu semua juga ikut. Pertama adalah tentang arah kebijakan program Bapak Presiden yang pro rakyat. Inilah sesuatu yang baik sekali. Bagaimana perumahan rakyat, bagaimana sekolah rakyat, bagaimana makanan bergizi. Sekalipun memang kita tahu bahwa masih banyak kekurangan di sana sini, tapi itu tanggung jawab kita semua untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan. Bagaimana di sektor energi, kemudian juga di sektor-sektor yang lain. Nah, saya ingin memberikan semacam contoh konkret saja bahwa ada terjadi perubahan yang sekarang terjadi yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Buming Raka, khususnya terkait dengan efisiensi dalam konteks perolehan terhadap barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden menyampaikan contoh kecil adalah tentang layar belajar itu. Apa namanya itu? IMP. Itu sekarang itu anak-anak kita di desa-desa itu belajarnya udah pakai standar nasional. Dulu kalau saya sekolah, nah sekarang anak-anak udah bisa dapat itu. Nah memang tantangannya adalah bagaimana dengan sekolah-sekolah yang nggak ada listrik. Itu kan masih banyak, ada 111 desa yang 11.000 desa yang belum ada listrik. Dan tahun ini kita menyelesaikan 1.400 desa. Dan tahun 2026-2027 dalam anggaran kita juga menyelesaikan kurang lebih sekitar 5.000 desa. Harapannya adalah semua sekolah itu listrik sudah bisa masuk. Nah, kita mengambil contoh ini, harganya itu awalnya konon cerita itu 150 juta. Konon cerita. Tapi ternyata setelah dilakukan bypass, itu harganya tidak lebih dari 27 juta. 26 sampai 27 juta. Berapa kali lipat itu? Nah, pola-pola seperti ini yang saya minta kepada teman-teman di fraksi juga bisa melihat. Penting kita memberikan apresiasi langkah-langkah yang komprehensif seperti ini dalam rangka tidak ada pengurusan yang terlalu besar, supaya program-program kerakyatan bisa kita lakukan. Hal yang lain, kita juga tahu bahwa dalam pengantar APBN kemarin, pertumbuhan ekonomi kita itu ditargetkan memang agak besar di 2027. Dan memang saya pikir ini harus kita jadikan sebagai acuan dalam rangka memotivasi kita untuk mendorong agar bisa tercapai yaitu 6%. Dengan inflasi 2,5%, pendapatan negara kita kurang lebih sekitar 3.426 T. Ini 3.426 T ini cukup besar, dan ini pasti PNBP di sektor SDM ini targetnya Pak Muhyiddin ini pasti besar. 300 T kalau modelnya kayak begini. Kemudian lifting minyak kita kurang lebih sekitar 610.000 barel. Kemudian gas kurang lebih sekitar 954 juta. BOPD pengangguran akan diturunkan sekitar kurang lebih sekitar 4,30 sampai dengan 4,87%. Nah, Bapak Ibu semua,